Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saskia dengan NIM 24014141101, kelas 4C. Di sini saya akan menjelaskan tentang menulis teks argumentasi. Baik, di sini ada pengertian teks argumentasi. Teks argumentasi adalah sebuah teks yang gagasan utamanya dikembangkan dengan cara menjabarkan pendapat, ulasan, bahasa, atau ide pribadi penulisannya. Jadi, tujuan teks argumentasi itu membuat perkembangan paragraf dengan isi bacaan, bertujuan meyakinkan atau membujuk pembaca agar memiliki pemikiran yang sama dengan penulis. Penjelasan argumentasi yang kuat dan disertai dengan fakta dan data akan membuat pembaca terpengaruh dengan isi yang ada di dalam bacaan. Baik, di sini ada media video penulis teks argumentasi. Akan mengajak siswa semua untuk belajar menulis teks argumentasi dengan tema ketahanan pangan lokal. Tujuan kita belajar, setelah menyimak penjelasan Pak Guru, siswa dapat menulis teks argumentasi dengan tema yang telah ditentukan, mengonsumsi makanan pokok selain beras padi. Teks argumentasi digunakan untuk menuangkan ide-ide atau gagasan-gagasan dari penulis. Oleh karena itu, opini penulis harus didukung dengan data dan fakta yang valid. Di samping itu, dalam menulis teks argumentasi juga harus menggunakan kalimat dan paragraf yang padu. Sebelum melangkah ke langkah selanjutnya dalam menulis teks argumentasi, mari kita pelajari dulu bagaimana sebuah kalimat dan paragraf dikatakan memiliki hubungan yang padu. Siswa hebat, sekarang kita masuk ke kegiatan 1, mempelajari syarat paragraf yang kohesif dan koheren. Dalam menulis sebuah teks argumentasi, penulis harus memperhatikan hubungan antar kalimat dan antar paragraf sehingga teks tersebut menjadi padu. Kepaduan teks dibangun oleh kohesi dan koherensi. Kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah paragraf. Kohesi dapat berupa pengacuan, substitusi, pelesapan, penggunaan konjungsi, repetisi atau pengulangan, sinonim persamaan makna kata, antonim lawan kata, dan lain-lain. Pengacuan, satu kata mengacu atau mengarah ke kata tertentu yang berada di kalimat sebelumnya. Kita sama-sama perhatikan contoh berikut. Bapak dan ibu memanen jagung. Mereka akan menjualnya ke pasar. Kata mereka mengacu ke bapak dan ibu pada kalimat sebelumnya. Inilah contoh sederhana yang disebut pengacuan. Berikutnya, substitusi. Substitusi umum digunakan untuk menghindari repetisi atau pengulangan pada kata atau kalimat. Contohnya, harga beras di pasar sangatlah mahal. Saya tahu itu. Kata itu digunakan untuk mensubstitusi atau menggantikan kalimat sebelumnya yang berbunyi, harga beras di pasar sangatlah mahal. Itulah contoh mudah penggunaan substitusi dalam penulisan teks. Berikutnya, pelesapan. Pelesapan dilakukan untuk mengurangi pengulangan unsur kata yang tidak perlu serta menghemat waktu, tempat, dan kesempatan saat menuturkan kata. Cermati contoh berikut. Bapak memanen singkong dan Bapak memanen ubi jalar. Bapak memanen singkong dan ubi jalar. Kalimat pada baris pertama terdapat pengulangan yaitu Bapak memanen. Ini termasuk pemborosan kata, kalimat jadi tidak efektif. Sedangkan pada kalimat baris kedua lebih pendek dan efektif. Dari kalimat Bapak memanen singkong dan ubi jalar ini, kita bisa melihat kata Bapak memanen telah mengalami pelesapan atau dihilangkan, sehingga kalimatnya menjadi lebih simpel dan mudah dipahami. Siswa hebat, kita kembali ke unsur kepaduan teks yang kedua, yaitu koherensi. Koherensi adalah kepaduan antar gagasan di dalam suatu paragraf. Di dalam menyusun sebuah paragraf, seorang penulis harus memperhatikan kohesi dan koherensi, sehingga paragraf yang disusun tersebut memiliki kesatuan makna yang utuh. Mari kita bandingkan dua contoh teks berikut. Teks 1, masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad yang lalu telah mengonsumsi sagu sebagai makanan pokoknya. Nenek moyang suku-suku di pedalaman telah mengolah makanan sederhana. Kandungan gizi dan zat karbohidrat terdapat pada makanan pokok itu. Masyarakat Papua dan Maluku membutuhkan makanan pokok selain beras. Kearifan lokal harus dihidupkan kembali di Papua lewat makanannya. Teks 1 ini adalah contoh paragraf yang tidak kohesif dan koheren. Kita tidak menemukan ada kata yang diulang atau repetisi. Ketika membacanya antara satu kalimat dengan kalimat lain terasa tidak memiliki keterkaitan. Perhatikan saja pada kalimat pertama dan kedua. Kalimat pertama membahas tentang sagu sebagai makanan pokok dari masyarakat Papua dan Maluku sejak dahulu. Tetapi pada kalimat kedua membahas makanan sederhana. Namun tidak dijelaskan makanan sederhana berbahan apa dan seperti apa. Sagu telah dikonsumsi oleh masyarakat Papua dan Maluku sejak berabad-abad yang lalu. Nenek moyang suku-suku di pedalaman Papua telah mengolah sagu dengan cara sangat sederhana.
kandungan gizi dan zat karbohidrat yang tinggi pada sagu telah membuat masyarakat Papua tidak kekurangan dalam suplai makanan pokoknya. Sagu telah menjadi makanan pokok sebelum mereka mengenal beras yang dibawa oleh pendatang khususnya dari Jawa. Oleh karena itu, kita sebaiknya menghidupkan kembali kearifan lokal dengan mengembalikan sagu sebagai makanan pokok di Papua. Adapun teks 2 ini adalah contoh paragraf yang kohesif karena menggunakan alat kohesi berupa pengulangan kata sagu dalam setiap kalimatnya. Teks 2 ini juga dikatakan sebagai paragraf yang koheren karena kalimat-kalimatnya mempunyai hubungan makna yang ditandai dengan penggunaan konjungsi atau kata hubung antar kalimat seperti kata oleh karena itu. Paragraf kedua ini sangat jelas dan mudah dipahami. Salah satu penanda sebuah teks mempunyai hubungan yang koheren biasanya digunakan konjungsi atau kata hubung. Berikut adalah beberapa jenis kata hubung dalam bahasa Indonesia. 1. Hubungan urutan waktu. Contoh konjungsinya yaitu setelah itu, sebelum itu, sesudah itu, lalu, kemudian, akhirnya, waktu itu, sejak itu, ketika itu. Kedua, hubungan pilihan. Contoh kata hubungannya yaitu kata atau. 3. Hubungan pertentangan. Contoh konjungsinya seperti meskipun demikian, meskipun begitu, kendati pun demikian, kendati pun begitu, biarpun demikian, dan biarpun begitu, akan tetapi, sebaliknya, namun. Keempat, hubungan keserasian atau kesesuaian. Contoh kata hubungnya yaitu demikian juga. Kelima, hubungan ketidakserasian atau ketidaksesuaian. Contoh kata hubungnya yaitu kata padahal. Keenam, hubungan tambahan. Contoh konjungsinya seperti pula, juga, selanjutnya, dan, di samping itu, tambahan lagi, selain itu. 7. Hubungan perbandingan. Contoh konjungsinya yaitu sama halnya, berbeda dengan itu, seperti, serupa dengan itu, sejalan dengan itu. Kedelapan, hubungan sebab akibat. Contoh kata hubung yang digunakan ialah akibatnya. 9. Hubungan simpulan. Contoh kata hubungnya yaitu jadi. Untuk menguatkan pemahaman siswa tentang kata hubung atau konjungsi, Pak Guru mengajak siswa semua mengerjakan latihan. Melengkapi paragraf dengan konjungsi yang tepat, Pak Guru sudah menyediakan saran jawabannya, siswa perhatikan dengan seksama. Paragraf pertama, jika ingin membantu para petani, pemerintah menyarankan agar membeli produk-produk pangan lokal. Produk pangan lokal yang dihasilkan oleh para petani ternyata memiliki kandungan gizi yang tidak kalah dibandingkan dengan produk pangan hasil impor. Oleh karena itu, mulailah dengan mengonsumsi produk makanan lokal yang dihidangkan di meja makan keluarga-keluarga di Indonesia. Paragraf kedua, di Jakarta, Surabaya, Makassar, dan kota-kota besar lain ada orang-orang yang penuh semangat menyampaikan pentingnya kemandirian pangan dengan menanam di kebun sendiri. Tanpa dibayar, bahkan kadang mereka harus keluar uang sendiri untuk memberi pelatihan cara bercocok tanam secara hidroponik. Orang-orang tersebut berkeyakinan bahwa setiap keluarga mampu menyediakan sumber pangan sendiri. Berikutnya, paragraf ketiga, Indonesia terkenal sebagai salah satu penghasil kopi paling lezat di dunia. Salah satu jenis kopi yang terkenal adalah kopi luwak. Untuk menghasilkan kopi luwak yang nikmat, maka diperlukan proses yang panjang. Pertama-tama, biji kopi yang benar-benar segar dan berwarna merah yang akan digunakan. Setelah itu, biji kopi dipilih dengan memisahkan biji kopi yang segar dan busuk dengan cara direndam. Biji kopi yang baik akan tenggelam, sementara yang busuk akan mengapung. Lalu, biji kopi tersebut diberikan kepada musang atau luwak jenis binturong dan bulan, luwak pemakan kopi. Dalam proses ini, luwak mempunyai peran yang sangat penting karena indera penciumannya hanya akan memilih biji kopi sempurna. Siswa hebat, setelah kita menyelesaikan kegiatan 1, sekarang kita masuk ke kegiatan 2, praktik menulis teks argumentasi dengan tema mengonsumsi makanan pokok selain beras padi. Siswa semua dapat mencoba membuatnya sendiri. Ini hanya saran jawaban yang Pak Guru bacakan berjudul Mari Beragamkan Menu, Tinggalkan Nasi. Beras padi selama ini dianggap sebagai makanan pokok utama di Indonesia. Namun, tahukah Anda bahwa ada banyak alternatif makanan pokok lain yang tak kalah bergizi dan lezat? Mengonsumsi makanan pokok yang beragam memiliki banyak manfaat bagi kesehatan kita.
Pertama, makanan pokok selain beras padi umumnya kaya akan serat yang baik untuk pencernaan. Kedua, kandungan nutrisi yang bervariasi pada makanan seperti ubi jalar, jagung, atau singkong dapat memenuhi kebutuhan gizi tubuh secara seimbang. Selain itu, mengganti nasi dengan makanan pokok lain juga dapat membantu menjaga berat badan ideal dan mencegah penyakit degeneratif. Siswa hebat mempelajari syarat paragraf yang kohesif dan koheren, latihan menjawab beberapa pertanyaan, dan praktik menulis teks argumentasi dengan tema mengonsumsi makanan pokok selain beras padi sudah semua kita lalui. Kesimpulan pertama, di dalam menulis sebuah teks argumentasi, penulis harus memperhatikan hubungan antar kalimat dan antar paragraf sehingga teks tersebut menjadi padu. Kepaduan dibangun atas dua unsur yang disebut kohesi dan koherensi. Kedua, kohesi adalah keserasian hubungan antar unsur dalam sebuah paragraf seperti penggunaan kata hubung, pengulangan kata, pengacuan, dan lain-lain. Ketiga, koherensi adalah kepaduan antar gagasan di dalam suatu paragraf. Maksudnya, topik pembahasan satu kalimat dengan kalimat lain saling berkaitan. Baik, di sini kita akan mengerjakan soal UIS-nya. Kalimat penjelas yang tidak padu ditunjukkan oleh nomor 2. Gagasan pokok dalam paragraf awal teks ditunjukkan oleh kalimat 3. Yang tidak termasuk kalimat fakta adalah Baik, terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.